Halo sahabat Etika, welcome back to Etika Beauty and Fashion Channel. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Etika yang sudah bertanya melalui Instastory Instagram Etika Salempati. Paling banyak dari sahabat Etika ingin mengupas tuntas apa itu masalah ketombe. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita pelajari apa itu ketombe, apa penyebab faktor-faktor ketombe, dan bagaimana cara menangani ketombe. Saya Nana dari tim Etika Salon, tidak sendiri, yang nantinya akan didampingi oleh owner Etika Salon. Jangan di skip videonya, tonton sampai akhir ya. Nah, sekarang masuk di pertanyaan pertama. Etika, apa sih ketombe itu? Ya baik, halo sahabat Etika semua. Jadi ketombe ini adalah masalah umum yang paling banyak dialami oleh 50% lebih dari populasi manusia di dunia. Ketombe ini adalah serpian putih yang ada di kulit kepala kita yang biasanya menyebabkan rasa gatal, rasa kurang nyaman. Nah, biasanya kita banyak menemukan putih-putih serbuk di sekitar baju kita karena rontok dari kulit kepala. Nah, itu sebenarnya adalah ketombe. Ketombe sendiri itu ada banyak penyebabnya, ada yang dari faktor dalam maupun faktor luar. Terutama yang paling banyak penyebabnya adalah jamur Malassezia ovalis. Nah, nanti kita akan bahas lagi masalah yang faktor dari luar. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apa saja penyebab terjadinya ketombe? Ya, sebenarnya banyak faktor ya. Yang pertama, karena kulit yang dehidrasi misalkan. Kita biasanya dianjurkan untuk minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter minimal, ya kan? Nah, kalau misalkan kurang dari itu atau mungkin kita berada di tempat yang terlalu panas, sehingga menyebabkan kulit kepala kita terutama itu kering, maka itu juga bisa menyebabkan ketombe. Atau mungkin kita terlalu sering bekerja di bawah AC sehingga lupa untuk minum. Nah, itu juga biasanya faktor penyebab ketombe. Yang kedua justru kebalikannya nih, kulit kepala yang terlalu berminyak. Jadi dari kelenjar minyak kita menghasilkan sebum yang terlalu banyak sehingga dengan kelembapan itu menyebabkan mikroba Malassezia ovalis tadi, di mana dia menyebabkan ketombe itu sendiri. Oke, selanjutnya misalkan kita memakai produk di rambut seperti shampoo, conditioner, masker, atau produk-produk minyak rambut, tapi pembilasannya tidak bersih. Nah, di situ juga bisa menyebabkan ketombe seperti itu. Banyak lagi faktor-faktor dari luar seperti halnya cuaca yang sangat terik, panas, kemudian keringat, polusi udara, usia mungkin, kemudian hormon, dan juga tingkat stres yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan ketombe dari faktor luar. Nah, ada lagi nih yang sering dialami adalah kulit kepala yang terlalu tertutup. Seperti halnya misal kita pakai topi yang berlebihan berjam-jam, kemudian pakai helm yang terlalu ketat, atau biasanya paling banyak dialami oleh wanita adalah memakai hijab. Pakai hijab seharian dalam waktu yang cukup lama itu juga bisa menyebabkan faktor ketombe itu sendiri. Nah, nanti dampaknya banyak nih. Ya, kebanyakan itu ya, wanita yang berhijab memang mempunyai masalah keluhan sendiri di ketombe di rambut. Iya, betul. Nah, iya. Selain itu ada juga faktor dari makanan. Seperti halnya kita makan yang kurang sehat, kita banyak makan gorengan, itu juga menyebabkan kulit kepala kita yang berminyak, makan terlalu pedas, sehingga ketombe mudah untuk muncul karena jaringan kelenjar minyaknya akan menghasilkan minyak atau sebum lebih banyak lagi, sehingga ketombenya lebih cepat untuk muncul. Selain itu tadi yang kita sebut adalah polusi udara yang saat ini memang udaranya udah nggak sehat, terkontaminasi, atau kita sering keluar rumah tanpa memakai
pelindung seperti payung dan lain sebagainya. Nah, ini video yang terakhir dan di part kali ini paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana tips cara mencegah ketombe itu sendiri. Baik, jadi yang pertama kita harus punya mindset untuk menyayangi kulit kepala dan rambut kita tentunya. Karena kalau kita tidak menyayanginya, maka kita akan malas untuk melakukan perawatan secara intens. Kita harus menyisir rambut dengan rutin sehingga dia bisa mengalirkan peredaran darah di kulit kepala kita sekaligus menghilangkan sel kulit mati di kepala. Kemudian kita bisa keramas secara rutin. Keramasnya itu tidak sekedar keramas ya, tapi harus memang benar-benar sampai bersih di kulit kepala. Kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk bisa membersihkannya. Bukan berarti harus kuku ya, karena kalau kuku nanti bisa melukai kulit kepala, tapi dengan ujung jari kita sampai bersih. Kalau perlu ulangi sampai 2 kali. Dan tentunya produk yang harus kita gunakan adalah produk yang sesuai, yaitu produk anti ketombe itu sendiri. Biasanya kalau di bahan-bahan shampoo dia yang mengandung sinkitiol, mengandung salisilik asid, juga ada kandungan-kandungan mint, mentol, kemudian kandungan ketoconazole, itu juga membantu untuk mengurangi ketombe. Nah, perawatan itu sendiri harus kita lakukan secara rutin. Kalau di rumah mungkin kita bisa menggunakan bahan-bahan alami seperti daun mint, kemudian kita mencari bahan-bahan seperti salisilik asid. Cuma mungkin kita akan terlalu repot dengan bahan-bahan itu, harus menanam daun mint sendiri, harus menumbuknya, harus mengoleskannya. Kalau kita ibu karir atau wanita yang bekerja, tentunya akan sangat merepotkan. Nah, kita bisa kok dengan menyempatkan ke salon secara rutin sampai ketombe kita benar-benar hilang. Nah, biasanya kalau di Etika Salon sendiri itu ada namanya treatment anti dandruff. Kalau itu kita tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang karena hanya membutuhkan beberapa menit saja. Nah, kalau misalkan kita punya banyak waktu luang, kita bisa mengambil servis sekaligus relaksasi. Seperti kalau di Etika Salon ada yang namanya Cool Therapy Plus 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 dari BioX, di mana dia lengkap sekali, ada clarifying scrub, kemudian ada penyampuan yang sampai detail bersihnya, dan sebelumnya kita juga ada analisa rambut, di mana klien bisa mengetahui sampai sedetail apa ketombe yang menghinggapi kulit kepalanya. Setelah itu ada kegiatan relaksasi menggunakan Complete Solution Mask, di mana baunya sangat enak, harum, sensasinya dingin, mentol. Kemudian customer juga relaks dengan pijatan dari terapis kita yang tentunya sudah handal dan sudah mempelajari segala anatomi dari kulit kepala itu sendiri. Dan juga setelahnya kita ada menggunakan Aminexium Serum. Dia berfungsi untuk mencegah kerontokan di kulit kepala kita. Nah, kalau misalkan kita mau servis yang lain, kita juga ada detox cream bath. Langkah-langkahnya juga hampir sama, cuman kita menggunakan produk dari L'Oréal Professional. Jadi produk-produk apa aja sih Bu Tika yang rekomendasi buat masalah ketombe? Iya, jadi memang bahan dalam suatu produk itu harus benar-benar kita perhatikan. Karena kalau misalkan bahannya itu tidak sesuai, maka juga tidak mampu mengatasi permasalahan ketombe dengan maksimal. Yang pertama yang paling sering ada di produk anti ketombe adalah sinkitiol. Sinkitiol ini dia bekerja untuk membasmi jamur atau bakteri Malassezia ovale yang tadi timbul dan menyebabkan ketombe. Juga dia mengatasi anti iritasi dan peradangan. Kemudian ada juga bahan seperti asam salisilat atau biasanya kita sebut dengan salisilik asid, di mana dia juga bisa mengatasi iritasi dan mencegah adanya sebum yang berlebih di kulit kepala. Kemudian ada juga bahan seperti ketoconazole, dia itu semacam obat jamur ya, yang dia juga bisa mengatasi iritasi juga di kulit.
Jadi pilih dari bahan-bahan yang ada itu, dan kita bisa melihat produk-produknya sudah masuk di BPOM, kemudian juga terbukti aman. Kita bisa ambil dari beberapa testimoni orang-orang yang sudah menggunakannya. Kalau di salon Etika biasanya kita ada shampoo anti dandruff dari Biolets. Nah, seperti di gambar berikut, sampo ini sudah terbukti ampuh banget nih untuk ketombe, dan juga kita bisa membeli kok scrubnya, ya namanya clarifying scrub tadi. Kita juga bisa mengambil hair tonicnya, yaitu gel tonic dari Biolets. Dia juga bisa kita gunakan harian secara praktis di kulit kepala kita. Nah, kalau misalkan kita mau produknya L'Oreal, kita juga ada Instant Clear Shampoo, dan dia juga ampuh banget untuk ketombe. Tinggal kita sesuaikan mana yang cocok buat kita. Untuk keterangan lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa datang di Etika Salon secara langsung, atau bisa WA di nomor berikut ini untuk konsultasi lebih lanjut tentunya. Sahabat Etika, itu tadi kita sudah menyimak sama-sama bab permasalahan ketombe. Jadi masih banyak permasalahan rambut lainnya yang akan kita bahas di channel YouTube Etika Beauty and Fashion selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan setiap kita ada video-video baru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.